Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Fauzia Rahab. NIM saya 2005111370, kelas PKO 1A, E2A. Saya di sini akan menjelaskan materi pakaian Melayu Riau. Pengertian. Baju kurung adalah salah satu pakaian adat masyarakat Melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Baju kurung sering diasosiasikan dalam kaum perempuan. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha, tetapi untuk kasus yang jarang ada pula yang memanjangkan sehingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak dipasangin kancing, melainkan hampir serupa dengan t-shirt. Baju kurung tidak pula berkerah, tiap ujungnya direnda. Beberapa bagiannya sering dihiasi sulam berwarna keemasan. Mulanya, baju kurung biasanya dipakai untuk upacara kebesaran Melayu oleh kaum perempuan di dalam kerajaan. Dipakai bersama-sama dengan kain songket untuk dijadikan sarungnya, aneka perhiasan emas, dan tas kecil atau kipas. Karena sebagian besar masyarakat Melayu memeluk Islam, banyak perempuan menggunakan baju kurung yang menyelesaikannya dengan jilbab. Meskipun demikian, terdapat juga yang tidak menggunakannya. Kini, baju kurung banyak dipakai oleh masyarakat biasanya. Digunakan oleh anak-anak untuk mengaji atau ibu-ibu untuk ke pasar, tanpa disertakan pernak-pernik yang terkesan mewah. Sejarah. Catatan dari Tiongkok mengabarkan bahwa masyarakat Melayu, baik perempuan dan maupun laki-laki di abad ke-13, hanya mengenakan penutup tubuh bagian bawah. Dalam perkembangannya, perempuan Melayu memakai sarung dengan model berkembang, yakni melilitkan sarung di sekeliling dada. Celana juga dipakai dengan model gunting Aceh, yaitu celana yang panjangnya hanya sedikit di bawah lutut. Namun, kemudian perdagangan membawa pengaruh budaya asing. Barang-barang dari Tiongkok, India, dan Timur Tengah berdatangan. Selain perniagaan, hal ini memaparkan masyarakat Melayu pada cara berpakaian orang-orang asing tersebut. Orang Melayu juga mengadopsi Islam sebagai agama mereka, dan ini mempengaruhi cara berpakaian karena di dalam agama baru ini terdapat kewajiban untuk menutup aurat dengan baik perempuan maupun laki-laki. Puncaknya pada tahun 1400-an, di mana pakaian Melayu digambarkan dengan jelas dalam karya kesusastraan sejarah Melayu, Malayanas. Di sini kita dapat melihat kemunculan baju kurung, di mana sudah mulai lazim bagi orang Melayu untuk memakai semacam tunik untuk menutupi tubuh mereka. Tunik adalah pengaruh dari Timur Tengah, ditunjukkan dalam bentuk kerah baju yang dipakai oleh orang Arab. Menurut Judy Arjadadi dalam buku Pakaian Daerah Wanita Indonesia, baju kurung diperkenalkan oleh pedagang-pedagang Islam dan India Barat. Ini terlihat dari leher berbentuk tunik. Baju kurung pada masa Malaka pada awalnya berpotongan ketat dan juga pendek. Konon, Tun Hasan merupakan orang-orang yang mengubah potongan baju menjadi lebih longgar dan panjang. Menurut Dato' Haji Muhammad Said Haji,
Sulaiman dalam buku Pakaian Patut Melayu, baju kurung seperti yang kita kenal sekarang dari masa pemerintahan Sultan Abu Bakar pada tahun 1800 di Teluk Belanga, Singapura. Sementara Matibele Getiergen menjelaskan bahwa baju kurung yang telah dipakai oleh penari istana di Palembang dan telah menjadi jenis pakaian populer di Sumatera pada abad ke-20. Filosofi Melayu, busana Melayu Riau, ungkap adat Melayu mengatakan adat memakai yang sesuai, adat bersolek menuju yang baik. Maksudnya, memakai pakaian terutama dalam berpakaian adat haruslah sesuai dengan ketentuan adat. Demikian pula tata riasnya haruslah bertujuan untuk kebaikan dan keselamatan pemakainya. Karena adat Melayu Riau mengatur pula tata cara berpakaian serta meletakkan lambang dan filosofi di dalamnya. Diiringi dalam ungkapan Edi Ruslan, secara umum filosofi busana Melayu sebagai berikut. Yang pertama, menegakkan syarat, mengokohkan adat, mengekalkan jati diri Melayu, menolak balas, dan memberikan tunjuk ajar. Fungsi pakaian Melayu. Yang satu, pakaian Melayu untuk menutup malu, yang berarti pakaian sebagai penutup aurat, menutup aib dan malu. Dalam arti yang luas, bila salah memakainya maka akan menimbulkan malu. Kalau salah letak menimbulkan malu, atau kalau corak juga menimbulkan malu. Oleh karena itu, pakaian harus dibuat, ditata, dan dikenakan dengan sesuai ketentuan adat yang berlaku di dalam masyarakat. Yang kedua, pakaian menjemput budi, yang bermakna pakaian berfungsi untuk membentuk budi pekerti, seperti membentuk kepribadian, membentuk watak sehingga si pemakai tahu diri dan berakhlak mulia. Yang ketiga, pakaian menjunjung adat, yang bermakna pakaian harus mencerminkan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam adat dan tradisi yang hidup dalam masyarakatnya. Yang keempat, pakaian menunggak bala, yang bermakna berpakaian dengan cara yang benar dan patut menghindarkan pemakaiannya dari bala dan mara bahaya atau malapetaka. Lambang dan nilai-nilai luhur pada pakaian terjelmalah kepribadian bangsa atau masyarakat. Pemakaian dalam budaya Melayu harus mampu menunjukkan jati diri pemakainya. Ragam pakaian adat Riau sesuai fungsinya. Yang pertama, pakaian sehari-hari. Dalam menjalankan aktivitas harian, masyarakat Riau mengenakan busana yang khas dan juga beragam sesuai dengan jenjang usia. Ketika masih kecil, anak laki-laki mengenakan baju monyet, sedangkan anak perempuan Riau biasanya menggunakan baju kurung yang bermotif bunga dan bunga-bunga satu corak. Saat beranjak besar, anak laki-laki mulai memakai baju Teluk Belanga atau baju cekak musang. Ketika dewasa, mereka mengenakan baju Teluk Belanga, tulang belut, lengkap dengan sarung dan penutup kepala berupa kopiah. Dalam hal ini, ada juga istilah baju gunting Cina. Perempuan dewasa terkadang menggunakan baju kurung labu, baju kebaya pendek, atau baju kurung Teluk Belut. Mereka juga bisa mengenakan sepotong kain selendang untuk menutupi kepala. Kasut adalah istilah untuk menyebut sandal berbahan songket, satin, atau sutera yang lazim dipakai pria atau wanita. Pakaian resmi Riau. Pakaian resmi umumnya merujuk kepada pakaian pada acara pertemuan yang diadakan oleh pihak kerajaan atau pemerintah daerah. Busana resmi pria berupa baju kurung cekak musang berkualitas tinggi, berikut kopiah atau songkok dan kain samping untuk menutupi celana hingga sebatas lutut. Sementara busana resmi perempuan dewasa dalam adat Riau adalah kebaya labu dan
Baju kurung cekak musang. Baju ini merupakan dari kain songket dan kain pilihan lainnya, seperti tenun siak, tenun Indragiri, dan tenun Trengganu. Mereka juga biasanya memakai perhiasan, kalung, cincin, anting-anting, dan lain-lain. Ragam yang ketiga, busana upacara adat. Dalam upacara adat, pria Riau memakai baju kurung cekak musang atau teluk belanga dengan kainnya sesamping motif senada dengan celana dan bajunya. Memakai destar sebagai mahkota, sepat runcing pada bagian depan, dan tidak pula dengan keris hulu burung serindit pendek yang terselip pada sisi kiri. Pengantin wanita busana sangat bervariasi sesuai dengan prosesinya. Dalam upacara malam rinai, bajunya yang adalah baju kurung teluk belanga, sedangkan dalam upacara berendam adalah baju kurung kebaya atau baju kebaya pendek. Bagian kepalanya disanggul dan berhias bunga cempaka, bunga melur, dan bunga tanjung. Selanjutnya, pakaian adat Riau adalah upacara keagamaan. Busana pria baik tua maupun muda memakai baju cekak musang atau teluk belanga, songkok, serta kain samping dari kain pelekat atau tenun. Dalam adat Riau ada dua sistem memakai baju, yakni baju dagang dalam baju dagang luar. Nilai-nilai yang terkandung dalam pakaian Melayu. Yang pertama, nilai tradisi. Busana yang dikenakan dalam upacara adat adalah menjadi tradisi selama bertahun-tahun. Hal ini menjadi tradisi dan keunikan sebuah masyarakat. Dari busana adat yang dikenakan, maka dapat dipelajari mengenai tradisi masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, nilai pelestarian. Pakaian adat merupakan salah satu produk kebudayaan modern yang semakin hari semakin berkembang. Pakaian adat yang saat ini banyak dipakai oleh masyarakat Melayu Riau merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan. Yang ketiga, nilai sosial. Nilai pakaian yang menjadi simbol tertentu menjadi penanda status seseorang. Selain itu, lewat nilai-nilai yang dikandungnya, pakaian Melayu juga bermakna sebagai media untuk menyatukan masyarakat. Nilai-nilai sosial itu muncul karena dalam pakaian Melayu tersebut tersemat makna-makna tertentu yang dinilai dan ditafsirkan oleh masyarakat. Jenis-jenis baju kurung. Baju ini mulanya dikenakan teluk belanga Singapura, tersebar luas sebagai ciri khas Johor, khususnya pada abad ke-19. Ia juga dikatakan sejenis dengan pakaian lelaki, dikatakan telah direka oleh Sultan Abu Bakar pada tahun 1866 untuk meraihkan perpindahan ibu negeri Johor di Teluk Belanga di Singapura ke Johor Baru. Ia menggabungkan ciri kebudayaan Melayu, Bugis, dan orang laut. Baju kurung cekak musang. Baju kurung cekak musang dipengaruhi oleh baju gamis yang biasa dipakai oleh masyarakat Timur Tengah. Baju gamis yang biasanya panjang dipendekkan hingga ke bawah bokong yang disesuaikan dengan bentuk baju kurung teluk belanga. Bentuk baju kurung jenis ini mirip dengan baju kurung teluk belanga, tetapi bagian lehernya tegak dan bagian belahan di depan tertutup oleh 3, 5, 7 atau 9 anak kancing. Baju kurung sebenarnya merupakan jenis pakaian dipakai oleh laki-laki atau perempuan. Namun sekarang ini ada kecenderungan untuk mengaitkan baju kurung hanya dengan kaum perempuan. Di Malaysia, baju kurung untuk laki-laki disebut baju Melayu. Di Indonesia, baju kurung untuk laki-laki disebut teluk belanga. Ini adalah salah kaprah karena teluk belanga sendiri adalah salah satu variasi dari baju kurung. Selain baju kurung cekak musang, baju kurung untuk laki-laki dipakai dengan pasangan celana. Perbedaannya, menurut buku Perpakaian Patok Melayu, baju kurung
Perempuan jatuhnya di bawah lutut dan dengan alas leher yang sempit dan tidak memiliki saku.